Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berkenalan dengan alat ukur yang banyak kita gunakan nantinya ketika kita hendak meneliti sebuah jaringan kelistrikan di mesin bobot atau mesin-mesin yang lain. Namanya adalah multitester, multi karena dia bisa berbagai macam pengukuran seperti tahanan, arus, voltase ya, baik AC maupun DC. Tapi kita nggak terlalu membahas itu karena yang kita gunakan nantinya itu di AC sama di DC-nya ya. Sebelum kita gunakan colokannya ini kita konslet terlebih dahulu atau probe ya, probe-nya kita konslet seperti ini dan tidak dipegang ya, karena tubuh manusia itu ada tahanannya 0, sekian tapi nggak seberapa terlihat kalau kita pakai analog. Kalau kita pakai digital dengan sensitivitasnya yang tinggi, maka akan terlihat tahanan ketika kita pegang seperti ini itu nanti akan muncul tahanannya. Maka kalau kita kalibrasi, kita pegang di isolatornya ya, di isolatornya bukan di tembaganya, bukan di ujung sininya tapi di sebelah sini kalau kita mau mengkalibrasi. Kemudian ketika kita mengkalibrasi, kalau kita perhatikan di sebelah sini kan ada mirror ya, ada kaca ini. Lah itu bayangannya kan kelihatan. Kita usahakan membacanya itu tegak lurus dengan jarum sehingga bayangannya nggak terlihat. Yang terlihat adalah angka-angka ini. Hal itu akan berpengaruh di pembacaan. Kalau agak miring sedikit begini, nanti kan yang terlihat kan yang bawah sebelah sini kan nggak persis nanti. Ya meskipun nggak persis amat, meskipun kondisi tegak lurus, tapi ya itu akan lebih mengurangi kesalahan 0, sekian. Oke, anggap aja sudah lurus ya, anggap aja enggak apa-apa. Jadi ketika ini sudah dikonslet seperti ini, kemudian kita kalibrasi, kita tetapkan di titik 0 pada saat selektornya berada di X1. Jadi ini dikalikan dengan 1. Kalau ini kali 10 kali 100 kali 1000, 1K ya. Kali 1000 kalau sudah oke. Kalau misalnya sebelum kita kalibrasi ini ternyata kok enggak 0 bener, ini diputer-puter ini. Tapi ya jarang sekali. Oke. Ini menyatakan masih berfungsi. Kalau misalnya nggak berfungsi, dicek baterainya ini atau dicek di fuse. Karena mungkin kalau kita nyolokin gini ya keliru, nggak dirubah, kok masih di posisi sini atau posisi DC, kemudian kita pakai ngukur AC, fuse-nya nanti putus. Fuse-nya ada di belakang sini. Jadi kita buka ya, rata-rata ya ada fuse-nya mestinya. Kalau kita buka seperti ini dan kita bongkar, ini ada satu baut di sini. Kalau dibongkar seperti ini, kemudian kita buka covernya. Kalau kita buka covernya, hati-hati. Nah, ini ada fuse-nya ini. Jadi kalau misalnya kita salah ngukur atau tegangan yang diukur itu bebannya berlebih, misalnya pas selektornya berada di 50 tapi kita pakai ngukur 220 ya, tadi itu fuse-nya mesti putus karena arus yang melewatinya terlalu besar. Karena itu kan serabut kecil. Ya kalau di fuse itu kan kabelnya serabut kecil. Hal itu juga menjadi jawaban kalau misalnya kita masang mesin, itu kan kabelnya kan gede-gede. Diameter kabelnya kan mesti besar-besar, karena itu menjaga arus yang melewatinya itu biar nggak bikin panas. Karena semakin kecil kabelnya yang dialiri oleh arus listrik dengan arus yang semakin besar, maka dia akan cepat panas. Makanya kalau pengen nggak cepat panas, kabelnya disesuaikan juga, nggak asal sih penting nyambung, bisa-bisa kebakar. Oke lanjut.
Setelah kita adjust dan adjust itu kalibrasi. Setelah kita kalibrasi 0 seperti ini sudah oke, maka ini sudah bisa kita gunakan untuk ngukur ya. Nah, pada saat posisi di tahanan seperti ini, posisi ohm seperti ini, dia bisa digunakan untuk ngecek kabel itu putus apa tidak, sambungan itu tersambung apa enggak. Jadi misalnya ada kabel seperti ini, kabel ini ujungnya, dua ujungnya ini kira-kira di dalam sini ini ada putus apa enggak, kita cek dengan seperti ini. Nah, kita kita gadukkan. Bahasa Indonesia gadukkan. Apa bahasa Indonesia gadukkan? Kalau jarumnya gerak berarti kabel ini oke. Ini juga bisa kita gunakan untuk ngecek sebuah saluran ya, sebuah sistem kelistrikan. Apakah dia itu kabelnya terputus apa tidak. Kalau di mesin bubut atau mesin yang lain kita hendak mencari kabel itu terputus apa tidak, usahakan dan dipastikan listrik tidak dikontak ya. Artinya nggak ada arus listrik yang bekerja di sana, nggak ada tegangan yang bekerja. Oke, kita sekarang coba ngecek ini kontaktor. Ini kontaktor kemarin yang kita pakai. Waduh, bautnya ini belum tak pasang ya, nanti aja ya. Kita kemarin otak-atik di kontaktor dan kita mengenal ada NC dan NO ya. NC itu normally close, NO itu normally open. Kalau seperti ini NC, artinya tanpa ada mekanisme lain yang bekerja, maka dia posisinya tersambung. Itu normally close. Sama dengan ini, kalau kita colokkan di sini probe-nya, colokan ini. Nah, kita colokan seperti ini, maka dia posisinya masih nyambung. Normally close. Ini extension biasanya namanya, atau apa? Saya nggak tahu itu yang apal bener orang listrik. Yang saya pahami ya pokoknya NC itu kalau ini belum bekerja, dia posisinya nyambung, tapi kalau NO posisi belum bekerja dia terputus, nggak ada sambungan antara yang atas sama yang bawah ini ya, nggak ada sambungannya. Nah, ini kita bisa ngecek juga kalau misalnya di cam starter itu ya, itu ada ngepong apa enggak ya, dicek setiap terminalnya. Kalau sebelum dia dicetak-cetak itu mestinya terputus, berarti kalau dicek dengan ini multitester, posisi jarumnya tidak akan bergerak pada saat selektornya ada di sini. Oke. Nah, kontaktor ini yang saya pegang ini bekerja dengan listrik AC ya. Tandanya ada tulisan 50-60 Hz karena di Indonesia itu kan getarannya kan 50-60 Hz. Jadi per detik kalau nggak salah itu Hz itu per detik ya. Pokoknya kalau ada tulisannya 50-60 Hz itu berarti dia posisi AC. Dia bekerja dengan listrik AC. Tapi voltasenya 24 volt. Ini ya. Bekerjanya di 24 volt, otomatis ini tidak boleh dimasuki 220. Dia harus ke trafo penurun tegangan dulu, transformator step down. Ke step down terlebih dahulu baru dia bisa dimasukkan ke A1 dan A2 ya. Ada yang tulisannya A0 A1, ada yang A1 A2. A1 A2 yang ini sama dengan A2 yang di sini. Ini sama A2. Jadi bisa dialiri dari A1 ini dengan A2 min plus C ya, min plus listriknya ya, min plus saja nih ya, netral sama polar ya, netral sama polar, bukan min plus saja nih, tapi ya umumnya min plus ya. Terus pokoknya di test pen itu nyala ya plus, kalau di test pen itu tidak nyala ya min ya. Itu listrik ya, padahal sebenarnya kan bukan.
Contoh misalnya kayak gini, ini ada aliran listrik, ini kita colokan seperti ini, dia nyala. Iki ya ngomongnya plus, nah iki main, padahal ini sebenarnya kan bukan main juga ya, karena ada 3 itu kan, biasanya kan normal, polar, sama ground. Lah kalau 3 colokan itu biasanya, kalau ground itu digunakan orang-orang salon-salon itu mesti, wah aku nenggereng itu ground kayak gitu, itulah ground. Padahal main plus ya. Ya mbok bahasa yang bener gimana ya. Tapi menurut orang listrik ya seperti itu. Nggak ada itu main plus itu di listrik AC itu. Yang ada itu main plus di DC, seperti aki, baterai. Nah, ya sepurane ya Pak ya. Dan terima kasih masukannya dari teman listrik ya. Terima kasih masukannya Pak Kusnul. Saya akan belajar terus. Oke, lanjut. Kontaktor ini akan bekerja, Bapak ulang lagi. Kontaktor ini akan bekerja ketika dia dialiri 24 volt AC. Ada kontaktor yang bekerja dengan DC dan itu harganya lebih mahal. Ada kontaktor itu yang bekerja dengan 220 juga kalau nggak salah, dan harganya lebih murah karena dia tidak memerlukan lagi step down. Ya, prinsip kerjanya, ketika ini dialiri arus 24 volt AC dari trafo step down, lilitan yang ada di dalam sini kumparannya akan bekerja menghasilkan medan magnet dan akan menarik ini ketarik, tek gitu, sehingga ini nanti, nah apa, mencet ya. Ketika aliran listriknya terputus karena di sini ada pir, ada pegasnya, maka dia otomatis magnetnya berhenti bekerja sehingga gaya tarikannya itu hilang, dan pirnya karena nggak ada yang nekan akhirnya kan mendal mana, tek gitu, keluar lagi. Apa bahasanya ya begitu, mendal mana, lepas karena dia ada pir di situ. Kemudian NC normally close ini, kalau pada saat tidak ada mekanisme yang bekerja masih normal, dia posisinya nyambung ya, posisinya nyambung. Tapi kalau misalnya ini sudah tak aliri 24 volt AC, ini akan ketekan, tek gitu ya, akan ketekan seperti ini karena ada gaya magnet yang menarik ini, tek, sehingga kontak antara terminal ini dengan terminal ini terputus. Kebalikannya, untuk yang NO normally open, yang ini yang normally open, yang awalnya tidak ada sambungan yang tersambung, ketika aliran listrik 24 volt dari A1 dan A2 tadi itu masuk bekerja, magnetnya ada, tek, dia berubah menjadi sambungan ya, tersambung. Begitupun juga, waduh rotok, kurang ngopi. Begitupun juga untuk yang ini 1, 2, 3, 4 ini. Jadi ini disambungkan dengan ini apabila mekanisme ini bekerja dengan adanya gaya magnet di dalam sini. Karena A1 dan A2 teraliri arus listrik 24 volt AC untuk kontaktor ini. Oke. Nah, kita perhatikan di sini angkanya adalah L1, L2, L3, 135. Angkanya kecil. Kecil itu berarti kan di bawah 10 ya, atau terserah. Pokoknya angka kecil dan angka besar. Angka kecil di kontaktor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu biasanya untuk NO, normally open. Artinya kalau nggak bekerja dia posisinya tidak tersambung. Tapi kalau angka besar 21, 22, 23, 24, 25, 4 sekian, itu normally close. Ya, normally close biasanya.
Tapi ada juga yang tidak biasa mungkin ya. Untuk memastikan ya dicek aja dengan ini atau dicek di spesifikasi. Sorry. Dicek di spesifikasi dari kontaktor itu sendiri. Sehingga kalau kita mengetahui prinsip kerja kontaktor ini, ketika kita mau bongkar-bongkar mesin bubut, mesin freeze, mesin lain-lain yang menggunakan struktur mekanisme seperti ini, kita bisa ngurutkan dan kemungkinan besar kita bisa memperbaiki, menentukan titik kerusakannya ada di mana. Oke. Jadi ini sekilas tentang kontaktor dan alat ukurnya. Kita pilih bagian-bagian yang diperlukan. Kalau hanya untuk ngecek nyambung dan tidaknya, cukup di X1, 2, 3 sampai ini. Kita langsung colok-colok seperti itu. Kalau nyambung ya ini jarumnya bergerak. Kalau nggak nyambung ya jarumnya nggak bergerak. Oke. Bisa kita gunakan untuk yang lain-lain ya. Oke. Untuk ukur AC ini dibiasakan di sebelah atas terlebih dahulu selektornya. Kira-kira di 750, yang penting di atas 220 aliran listrik di kita, agar nanti dia nggak kena beban kejut. Kalau kena beban kejut nanti fuse-nya nanti putus. Setelah kita pilih selektor seperti itu, kita masukkan ke sini. Hati-hati kesetrum karena posisi kita kalau nempel tanah itu nanti juga akan kesetrum ya, ngeground ya. Jadi main plusnya ini kita masukkan di sini, atau netral sama polar ya, netral sama polar. Nah kemudian ini hasilnya kita baca. Skala dari 0 sampai dengan 10 ini dibayangkan 750 untuk selektor ini, mentoknya ke sini 750. Kalau misalnya yang bawah 250 seperti ini, maka dari sini sampai ke sini itu adalah mentoknya 250. Jadi kalau jarumnya persis di tengah itu nanti dia berarti kan setengahnya 125. Yang itu ya. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, kalau semute melok sinau. Jarumnya misalnya ini dari 0 sampai 100 atau terbalik ya, 0 sampai 100 ke sini jalannya sama aja. Ketika dia berada seperti ini kan 50%-nya atau angka 50, kemudian kalau di sini berarti kan 3/4-nya atau ini setengahnya ini. Ya saya kulino mengatakan setengah atas setengah bawah ya, setengah atas setengah bawah, sama dengan di sini 0 sampai dengan 10. Kalau kita perhatikan, bentar, AC 0 sampai dengan 10, tengah-tengahnya di sebelah sini angka 5, tengah-tengahnya, atau dia lebih tebal jika dibandingkan dengan garis yang sebelahnya ya. 0, 2, 4, 6. Ini otomatis 5. 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu bagian ini dibagi dengan 5. Bagi dengan 5. Atau kira-kira 0,2. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini kan 0, terus kemudian di sini 2. Yang lebih tebal tadi berarti mesti 1. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini dibagi dengan jumlah baris ini. Kalau kita anggap 10, itu kan 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Baru kemudian di sini kan ditambah 0,2 lagi jadinya kan 1. Didapat dari 0,2 ditambah dengan 0,8 yang ini. Ya. Kita juga bisa membayangkan ini setengahnya ada di sini. Jadi kita main perkiraan
Kecuali kalau kita melakukan pengukuran yang betul-betul teliti seperti pengukuran tahanan, itu kan lebih teliti. Kalau kita ngukur arus itu pokoknya nggak bleset-bleset banget ya, nggak apa-apa. Karena jaringan listrik di kita itu kan berkisar antara 220, kadang naik kadang turun, ya kisarannya ya itu, nggak persis 220. Kita lakukan pengukuran lagi. Jadi ini ketika dimasukkan seperti ini sebentar, nggak bisa nyolok ya, soalnya kan lubangnya kan lebih besar daripada colokannya ini. Mana yang agak enak? Oke. Kita perhatikan di angka 8 ini 9. Bagaimana caranya? Nah, itu sudah agak stabil. Angka 8 9. Kita usahakan ini bayangannya nggak ada ketika kita ngelihat 8 0,2 0,4 0,6 0,8 9. Ini berarti dia berada di kisaran angka 0,8. Berarti 8, 0,8 ditambahkan ke sini 8,8 ya. Kalau kita pengen teliti ya main perkiraan seperti ini, 8-nya kan masih ke atas dikit, katakan itu 85. 8,85. Kemudian kita hitung 8,85 pakai kertas saja. Tadi terbaca 8,85. Sedangkan selektornya itu ada di 250. 250 ini kalau di skala 10 totalnya ya, 250 dibandingkan dengan skala totalnya 10, maka setiap skalanya adalah 250 dibagi dengan 10 sama dengan 25. 25 ini dikalikan dengan hasil pengukuran kita. Jadi sama dengan 8,85 dikalikan dengan 25. Ketemunya saya enggak bisa ngitung cepat, pakai kalkulator aja. Sebentar, mana kalkulator? Calculator. Lu kalkulator enggak ada. Ini 8,85 dikalikan dengan 25, maka akan ketemu 221,25. Jadi pada saat pengukuran ini tegangan listrik di tempat saya ini 221,25. Ya lumayan ya. Lumayan tinggi dari umumnya 220. Makanya trafo step down itu tertuliskan kadang itu 230 karena jagani apabila ada kenaikan listrik, tegangan listrik seperti ini. Nah, kalau turun ya nanti tegangan yang dihasilkan untuk mengisi di sini 24 voltnya jadi berkurang. Solusinya dikasih stafol yang otomatis itu ya, apa itu namanya itu. Jadi dia ada regulator sehingga untuk menjaga tegangannya itu tetap stabil. Kalau tegangannya stabil, mekanismenya akan bekerja dengan baik dan akan menjaga keawetan dari komponen-komponen yang lain. Karena ketika ini terisi
24 volt, untuk kumparan ini magnetnya besarannya nanti akan bagus. Tapi kalau turun, otomatis kan magnetnya akan kurang kuat, karena medan magnetnya dihasilkan dari kumparan yang ada di dalam sini. Atau untuk perangkat-perangkat elektronik yang lain itu juga pasti ada toleransi dan ada batas, ya, batas tegangan yang masuk kira-kira idealnya di sekitar berapa. Nah, kalau mesin alhamdulillah, kalau mesin CNC dia itu sangat rawan, ya, sangat rawan. Kalau mesin CNC betul-betul dipastikan tegangannya stabil, sehingga akan menjaga mesin tersebut untuk tetap awet, ya, untuk tetap awet. Jadi logikanya kalau misalnya tegangannya itu kurang, tenaganya nanti akan berkurang, ya, tenaganya nanti akan berkurang, dan itu akan berpengaruh di mekanisme-mekanisme yang lain. Kalau tegangannya itu pas sesuai, maka umur mesin itu kalau misalnya targetnya 10 tahun, maka dia akan tercapai juga kira-kira ya mungkin 10 tahun. Tapi ya nggak tahu, kan banyak faktor yang mempengaruhi mesin itu rusak. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita ingin otak-atik mesin, terutama ketika kita hendak melakukan perbaikan, maka dipastikan arus-arus yang bekerja itu betul-betul sesuai dengan sistem kelistrikan yang ada, dan kita bisa mempergunakan alat ukur ini untuk ngecek jalurnya terputus atau tidak, atau tegangannya itu yang diberikan itu sesuai apa enggak. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, dan kalau ada salah atau kurangnya ya silakan dikoreksi. Saya akan sangat berterima kasih, karena saya juga masih belajar, ya, masih belajar. Setidaknya kalau pakai bahasa-bahasa intelek, ya, bahasa anak sekolahan, bahasa anak kuliah mungkin agak berbeda dengan bahasa saya caranya, karena ini yang saya pahami. Dan untuk perbaikan ringan, ya main cak-cak seperti itu, kemudian ditentukan letak kesalahannya, baru kemudian kita perbaiki. Tidak seperti di audio atau apa di televisi, itu kan harus betul-betul teliti bacanya. Tapi kalau di mesin itu sekilas-sekilas gitu aja. Yang penting prinsip dasarnya diketahui. Sekali lagi terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat, dan silakan ada saran kritik yang bisa diberikan. Kita sangat berterima kasih. Like and share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.